Teh Putri, apakah diperbolehkan untuk bertanya? Boleh. Teh Putri, kalau yang rapat tim Fokaku diadakan melalui video telekonferensi setiap 2 bulan sekali pada minggu ke-1, berarti 2 bulan kemudian itu akan ada rapat Fokaku lagi ya, Teh? Ya, tapi buat tim internal gitu. Makanya, ini kita mau berapa bulan sekali nih gitu. Dari kami menawarkannya 2 bulan sekali gitu ya, pada minggu ke-1. Mungkin teman-teman pengen nego atau gimana? Atau pengen sebulan sekali, pengen 3 bulan sekali, pada minggunya minggu kedua Teh, boleh? Kalau dari saya cukup Teh 2 bulan sekali. Oke. Nanti rapat ini, ya, rapat ini membahas tentang permasalahan dan kondisi gitu ya, dan sekedar silaturahmi gitu ya, sama-sama tim Fokaku biar, terjalin komunikasinya gitu ya. Dari Kemda yang lain apakah ada yang mau ditanggapi? Dari saya mah udah cukup, Teh. Oke, dari Teh Hasna udah cukup. Gimana dari yang lain? Kalau dari saya sendiri, saya rasa sudah cukup, Teh. Mengikuti Teh. Sudah cukup, Teh. Oke, karena kayaknya semuanya udah cukup gitu ya. Bentar. Ini mungkin ada yang mau lihat filenya. Itu berarti udah apa ya? Udah setuju ya sama yang ada di sini. Berarti nanti tinggal disosialisasiin gitu. Dan tanggung jawab. Ini Put apa? Kalau udah pada setuju semua, mungkin boleh minta perwakilan gitu untuk nanti apa tanda tangan ini. Oh iya, betul. Jadi teman-teman nanti ada pengesahan SOP ya, lembar pengesahan SOP, proses SOP di Fokaku. Nah, ini yang akan ditandatangani oleh perwakilan tim Fokaku, Ketua Pelaksana Fokaku 2021 dan Ketua Umum KSR Feminit UPI, yaitu Kang Anggun Wibowo. Nah, karena perwakilan tim Fokakunya kami belum tahu, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin menjadi perwakilan dari tim Fokaku sendiri untuk menandatangani ini. Satu orang aja, bebas dari Kamda apapun. Alhamdulillah. Ini ada yang mau mengajukan diri? Ya, monggo Kang Teteh. Ini tanda tangan aja kok, enggak. Biar apa ya? Biar lebih valid aja gitu. Karena kan kalau misalkan dari Bumsil dirasa apa ya? Kurang valid aja gitu. Soalnya kan kita yang apa? Mengajukan gitu untuk SOP tim Fokakunya seperti itu. Jadi perlu pihak Betul. lain yang apa? Mendatangannya kayak gitu. Kalau nggak ada yang mengajukan, acak aja gitu ya? Apa gimana? Boleh Teh diacak. Boleh, Teh, di random aja. Ya, aku ini ada 12 partisipan ya. Kecampur dong. Random name. Izin bertanya. Ya. Iya, Teh Anas, boleh. Ini
sudah mau disahkan ya SOP-nya. Nah, berarti nanti kan tinggal disosialisasikan. Kalau misalnya dari misalnya kalau misalnya dari Humas sendiri, saya kan perwakilan dari Serang sendiri nih. Misalnya saya setuju dengan SOP ini, tapi misalnya dari anggota kita ada yang nggak setuju dari salah satu SOP itu. Nah, apakah itu sudah tidak bisa diganti? Jadi ketika nanti gitu ya, ketika sosialisasi. Maksudnya? Atau gimana? Ini belum disahkan sih, nanti disahkannya setelah pembukaan dan setelah sosialisasi gitu. Tanya jawab juga kepada yang lain. Belum resmi disahkan, cuman ini draft dari tim Vokaku mengajukannya seperti ini gitu. Ya, Baik. izin nambahin juga ya buat pertanyaan dari Teh Anas. Mungkin baiknya gitu ya Teh, kalau untuk misalkan apa ya, misalkan ada yang perlu diganti gitu ya, mungkin kita bisa dibicarakan di forum Pokaku kayak gitu. Karena kan kalau misalkan di luar Pokaku, kalau menurut saya apa ya, bukan tempatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ketika apa namanya, sekiranya ada yang memberatkan gitu, lebih baik di sini aja gitu, di Pokaku 2021 aja. Mungkin nanti bisa apa namanya, teman-teman dari Serang bisa mengikuti gitu. Ada perwakilan dari Humas nanti biar lebih enak, soalnya kalau menurut saya kalau misalkan pergantian setelah apa namanya, setelah Pokaku Disahkan. 2000 disahkan, berarti harus nanti dibahasnya ketika Pokaku selanjutnya kayak gitu, atau mungkin nanti pas teman-teman tim Pokaku kan nanti bakal udah terbentuk dah. Mungkin 1 bulan sebelum Pokaku nanti dirombak lagi sih SOP-nya. Boleh kayak gitu. Baik, terima kasih Teh dan Akang atas penjelasannya. Oke. Tadi udah di random generator ya, yang keluar adalah Tasikmalaya. Di sini perwakilan dari Tasikmalaya cuman Teh Novia. Iya, Teh. Boleh saya cantumin namanya? Boleh, Teh. Silakan. Novianti ya namanya. Novianti apa? Iya, Teh. Betul. Novianti aja. Gimana, Teh? Nama lengkap. Iya, Novianti aja. Oh, oke. Mohon maaf, Teh. Terus yang bawahnya nih, Akang? Ya, ini. Ya, NIA. Oke. Di Tasik ada NIA? Ada ya? Ada tuh. Ada, Teh. Boleh teh disebutin Ya. NIA-nya? Bentar, Teh. Ini, Teh. Bingung. Oke, ditunggu ya. It's on your hand. When you get to school. Okay, when you look over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I will dance with you right now. Oh, you look beautiful as ever. Better. I'm so in love with you, but I never know. Nanti boleh kami minta tanda tangan Teh Novianti ya untuk dicantumkan di sini. Nanti aku chat.
Udah kali Kang atau ada lagi? Kalau udah ada yang nggak perlu dibahas lagi berarti ya udah ini kan udah pada sepakat ya. Ya, dari internal kami udah sepakat. Tadi ketika ketika pembahasan SOP tidak Insya Allah ada sepakat, Kak. ya tidak ada tambahan atau sanggahan. Jadi mungkin bisa langsung ke room utama aja kali ya, Kang? Udah Boleh. 15 menit sebelum mulai juga. Ya. Gimana ini? Langsung live room? Bentar. Ya, langsung ke room utama aja. Kumaha carana, Pak? Ya, Kang Teteh boleh ya. Live breakout room, nanti kita langsung masuk ke ruang utama. Sampai jumpa di breakout room sebelah. Siap, Teteh. Terima kasih. Say you won't let, say you won't let, say you won't let go. You won't let go. Okay, next song. Iklan. Black Mamba. SM Culture Universe. She just wants to be beautiful. She goes, I know that she knows, that she craves. Ya, selamat datang pada Akang Tete yang tadi udah melakukan pembahasan SOP. Ya, kepada Akang Teteh, mungkin bisa diajakin lagi teman-teman yang lainnya, karena mengingat waktu sebentar lagi bakal dimulai untuk pembukaan.
Ya, jangan lupa juga kepada teman-teman buat mengisi presensi yang telah panitia sediakan ya. Ada di kolom chat udah dikirim sama Teh Putri. Terus diingatkan juga buat teman-teman semua, ajakin lagi rekan-rekan KSR-nya karena pukul 9 akan dimulai acara Vokaku 2021 dengan pembukaan. Terima kasih untuk killing time sambil kita mendengarkan lagu Check It Out, Joss. That's his Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang Pak Bambang. Kita mulai acara jam 9 pas. Ya, 2 menit menuju pembukaan, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengajak rekan-rekannya yang belum bergabung untuk segera bergabung ke ruangan Zoom meeting ini, karena 2 menit lagi acara akan segera dimulai. Tak lupa juga saya mengingatkan untuk segera mengisi presensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Terima kasih.
Oh iya, juga jangan lupa buat teman-teman yang belum mengganti format nama, mangga untuk segera disesuaikan dengan format nama yang telah diberikan oleh panitia, yaitu kamda_nama. Seperti contoh yang saya gunakan itu ya, bumsil_Hafifatur Rahman atau Purwakarta_Hafifatur Rahman. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Dan juga kepada teman-teman semua yang jika memungkinkan untuk menyalakan kameranya, mangga untuk menyalakan kameranya supaya bisa saling bersilaturahmi gitu ya, meskipun harus tatap maya gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Bambang Supriyatno MSI selaku pembimbing KSR PMI Unit UPI. Yang kami hormati tamu undangan yaitu KSR PMI Unit UPI Serang, KSR PMI Unit UPI Sumedang, KSR PMI Unit UPI Cibiru, KSR PMI Unit UPI Purwakarta, KSR PMI Unit UPI Serang, dan KSR PMI Unit UPI Tasikmalaya. Yang kami hormati Ketua Umum KSR PMI Unit UPI, yang kami hormati Dewan Penasehat KSR PMI Unit UPI, yang kami hormati anggota luar biasa dan anggota biasa KSR PMI Unit UPI, dan yang kami hormati para panitia Fokaku 2021 yang telah menyiapkan acara ini. Kami ucapkan selamat datang di acara Fokaku 2021 Sasarangan Ngawangun Kasukarelaan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya kita dapat menghadiri acara Fokaku 2021 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafifatur Rahman. Saya di sini menjadi Master of Ceremony pada acara pembukaan Fokaku 2021 ini. Fokaku kali ini mengusung tema Sasarangan Ngawangun Dina Kasukarelaan, yang artinya bersama-sama membangun dalam kesukarelaan. Acara ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu 22 Mei 2021 dan hari Minggu 23 Mei 2021. Sebelum dimulai kepada acara selanjutnya, saya mengingatkan kepada para hadirin yang bisa untuk menyalakan kamera, mangga untuk segera menyalakan kamera. Dan dipersilakan untuk menggunakan virtual background yang telah panitia sediakan. Tak lupa pula untuk mengubah nama yang
telah panitia sediakan juga dengan contoh Kamda underscore nama. Contohnya Bumsil underscore Hafid Faturrahman. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, pertama-tama saya akan membacakan agenda pembukaan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama ada pembukaan acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan ketua pelaksana, yang kelima sambutan ketua umum, yang keenam sambutan pembimbing KSR PM Unit UPI sekaligus membuka acara, yang ketujuh menyanyikan lagu Mars UPI dan Mars PMI, yang kedelapan doa penutup, yang kesembilan penutup dan foto bersama. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi ini, marilah kita membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, agar acara kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada pembaca ayat suci Al-Quran, yaitu Saudara Fikri Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma arhamna bil Qur'an, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Fikri Ramadan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi membuat acara Vokaku 2021 ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah
Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Pelaksana kepada Saudara Robianto. Mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati pembimbing KSR PMI UPI, Bapak Dr. Bambang Supiatno, MSI. Yang saya hormati Ketua Umum, Dewan Penasehat, anggota luar biasa, anggota biasa KSR PMI UPI. Yang saya hormati seluruh peserta dan para tamu undangan yang hadir dari berbagai KSR perguruan tinggi unit UPI kampus daerah. Serta yang saya cintai dan banggakan seluruh panitia Forum Komunikasi KSR UPI yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan Forum Komunikasi KSR UPI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, tamu undangan, dan peserta, perkenalkan saya Robianto sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Forum Komunikasi KSR UPI, dan perkenankanlah saya di sini untuk membacakan laporan Ketua Pelaksana Forum Komunikasi KSR UPI 2021. Forum KSR UPI atau FOKAKU adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh KSR UPI guna mempererat tali silaturahmi antar sesama KSR UPI. Pada kegiatan FOKAKU tahun 2021 yang bertemakan Sasarangan Ngawangun Dina Kasukarelaan, diharapkan dapat meningkatkan solidaritas atau kebersamaan antar KSR UPI dengan saling membantu dalam bidang kemanusiaan dan kesukarelaan, serta dapat meningkatkan koordinasi antar KSR UPI kegiatan ketika menyebarkan informasi, latihan gabungan, dan sebagainya. Sasaran dari kegiatan FOKAKU ini adalah anggota KSR UPI. Pada tahun ini, kondisi di Indonesia masih sedang dalam pandemi COVID. Oleh karena itu, kegiatan sosial sangatlah terbatas, sehingga kegiatan FOKAKU tahun ini masih dilakukan secara daring atau melalui aplikasi Zoom Meeting. Namun, dengan demikian, saya harap forum ini tetap dapat berlangsung dengan lancar. Jumlah peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini ada sekitar 52 peserta. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan Forum Komunikasi KSR UPI 2021 melalui Zoom Meeting ini. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu menyukseskan kegiatan Forum Komunikasi KSR UPI 2021 serta kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga segala bentuk kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sebarkan semangat solidaritas kita untuk membangun organisasi KSR UPI yang jauh lebih baik dalam bidang kemanusiaan dan kesukarelaan. Demikian laporan ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Robianto selaku Ketua Pelaksana FOKAKU 2021 ini atas laporannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum KSR PMI Unit UPI periode 2021-2022 kepada Saudara Anggun Wibowo Laksono. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin Rasulullah, Rabbi sahri salli wa salli wa amdi wa lutabim qawli. Ya, selamat pagi untuk kita semua ya. Yang terhormat Dr. Bambang Supriatno MSI selaku pembimbing KSR UPI. Yang terhormat Akang Teteh Dewan Penasihat KSR PMI Unit UPI. Yang terhormat para tamu undangan, teman-teman KSR UPI Kamda, dan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman pengurus KSR PMI Unit UPI. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan rahmat hidayahnya
dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Selanjutnya salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya, Forum Komunikasi KSR UPI ini alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun, mulai dari 2015. Semoga gitu ya dengan diadakannya Forum Komunikasi UPI 2021 ini menjadi penyambung tali silaturahmi gitu ya, buat teman-teman dari UPI Bumsil dengan teman-teman UPI Kamda gitu. Ya, dan juga kita tahu gitu ya, 2 tahun terakhir Pokaku diadakan secara daring ya karena mengingat sekarang juga masih ada virus COVID-19, maka dari itu kami dari Bumsil mengusahakan untuk Pokaku tetap berlangsung, namun ya dengan keadaan yang terbatas gitu ya, secara daring. Tapi dari saya pribadi gitu ya, berharap semoga walaupun kita bertemu secara daring, tapi teman-teman Akang Teteh semua masih dapat bersilaturahmi gitu ya, entah melalui media WhatsApp atau mungkin media Zoom gitu. Karena kan sekarang sudah zaman teknologi gitu ya. Jadi insya Allah gitu ya, untuk keperluan silaturahmi kita bisa maksimalkan dengan media-media tersebut gitu. Ya, mungkin dari saya mengucapkan terima kasih banyak gitu ya untuk seluruh tamu undangan yang sudah bersedia hadir untuk acara kali ini. Selebihnya mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Anggun Wibowo Laksono atas sambutannya sebagai Ketua Umum KSR PMI Unit UPI periode 2021-2022. Ya, dengan terbatasnya acara Vokaku 2021 ini semoga tidak mengurangi khidmat kita untuk bersilaturahmi ya teman-teman. Ya, selamat datang juga kepada Bapak Wanjat selaku pembimbing KSR PMI UPI juga. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pembimbing sekaligus membuka acara kepada Bapak Dr. Bambang Supriyatno, MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Wanjat, terima kasih atas kehadirannya. Gitu. Kemudian para pengurus KSR UPI, ya, lalu para perwakilan dari kampus daerah. Ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan, semoga Anda sehat, ya. Semoga Anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi kesehatannya, kemudian terhindar dari COVID-19 ya. Hampir 40 tahun ya, kalau tidak salah ini KSR ini. Dulu waktu saya membentuk sekitar 82-an, 82, 83 ya, kurang lebih segitu. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Jadi ini semakin meluas, ya, yang tadinya berada di level Bumi Siliwangi, kemudian dulu diperluas sampai ke kampus FEOK yang di Cicahem, ya. Kemudian sekarang ke kampus daerah, satu hal yang luar biasa ya. Saya nyatakan terima kasih kepada pengurus KSR yang sudah bisa memperluas jaringan ya,
Seperti itu. Jaringan apa? Jaringan kegiatan kemanusiaan, ya, suatu aktivitas yang sulit dilakukan oleh orang lain. Ya, saya katakan sulit dilakukan oleh orang lain karena kegiatan ini hanya sebagian orang yang bisa melakukannya. Ya. Sementara orang lain berkompetisi, ya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya, tetapi Anda melakukan aktivitas yang berkepentingan untuk orang lain. Ya. Jadi ini suatu kegiatan luar biasa. Dulu memang kami bercita-cita meningkatkan kualitas kegiatan kemanusiaan ini, ya, sedemikian rupa yang makin hari makin berkembang, ya, yang tadinya segala sesuatunya diingkik, ya, artinya jalan ke sana kemari, gitu kan. Sekarang itu sudah menggunakan teknologi. Jadi itu suatu kemajuan yang luar biasa. Saya pikir untuk koordinasi silaturahmi dengan teknologi ini adalah suatu yang tidak lagi menjadi satu hambatan, ya. Berbeda dengan dulu, ya. Kalau berbeda dulu itu kan segala sesuatunya harus dengan surat juga harus disampaikan dan seterusnya. Jadi ini lebih gampang, lebih simpel, ya, seperti itu. Namun tidak sesimpel penggunaan teknologi manakala kita berada dalam situasi darurat, ya. Kita dalam situasi yang memerlukan pertolongan. Semua kegiatan aktivitas pertolongan kemanusiaan itu sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan cara teknologi. Jadi mestinya kita turun terjun langsung ke masyarakat, gitu kan. Nah, tentunya dengan adanya koordinasi, ya, dengan kampus-kampus daerah itu lebih memudahkan gerakan kemasyarakatan, ya, yang semuanya bersumber dari Bumi Siliwangi. Saya berharap Bumi Siliwangi merupakan sentra untuk kegiatan kemanusiaan. Jadi ini sangat strategis sekali, ya, karena Bumi Siliwangi itu menghasilkan guru-guru, ya, guru-guru, calon guru dan guru-guru yang memiliki dasar membina, mengembangkan karakter setiap orang, gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau karakter ini mewarnai alumni UPI itu sangat bagus sekali, ya, sangat luar biasa. Jadi saya sangat senang ada penerus-penerus, ada kader-kader di Bumi Siliwangi ini yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas manusia melalui aktivitas kemanusiaan, gitu kan. Jadi saya berterima kasih sekali. Ini yang membimbing itu bukan hanya saya, tadi ada Prof. Wanjar, kemudian ada yang lainnya, kemudian ini juga merupakan satu kegiatan yang diharapkan bukan hanya milik mahasiswa, ya. Jadi koordinator boleh mahasiswa lah, nggak apa-apa. Tetapi aktivitas kemanusiaan itu diharapkan bukan hanya milik mahasiswa, tapi milik seluruh sivitas akademika UPI, ya, baik di Bumi Siliwangi maupun di kampus-kampus daerah. Kenapa? Karena yang namanya kegiatan kemanusiaan itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan profesi, tidak ada batasan jenis kelamin dan lain-lainnya. Oleh karena itu diharapkan Bumi Siliwangi itu membumikan aktivitas kegiatan kemanusiaan untuk seluruh sivitas akademika UPI, gitu kan. Jadi betul-betul mewarnai, itu yang kami harapkan, ya, sebagai pembimbing, gitu kan. Seperti itu. Jadi sepak terjang KSR Bumi Siliwangi sampai saat ini, ya, sepengetahuan saya tidak ada cacatnya, ya, gitu. Bahkan setiap tahun selalu memberikan nama baik, ya, dengan jumlah donor terbanyak, ya, gitu, dari antara kampus-kampus yang ada di Jawa Barat terutama, ya, gitu. Entah di Indonesia, mudah-mudahan di Indonesia, gitu kan. Gitu. Kita itu kalahnya biasanya oleh STPDN, ya. Kenapa? Karena mereka setengah wajib, kalau kita kan sukarela,
gitu kan seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan jumlah mahasiswa kita yang hampir 40.000 dengan jumlah pendonor, tentunya masih kurang ya gitu. Jadi masih kurang. Nah, itu tentu perlu ada peningkatan sosialisasi ya, sosialisasi pendekatan sehingga jumlah pendonornya semakin banyak. Apalagi dalam situasi COVID ini kita sulit untuk bertemu di dalam kampus, kegiatan donor di kampus juga rada-rada sulit, gitu kan, seperti itu. Tentunya bisa memberikan cara lain, yaitu menghimbau kepada para pendonor yang sudah ada datanya di Anda untuk melakukan donor di tempatnya masing-masing, gitu kan. Jadi dengan demikian kita tidak memberikan aktivitas donor darah secara massal, tapi setiap individu melakukan donor darah di tempatnya masing-masing, sehingga kekurangan darah itu tidak lagi menjadi permasalahan untuk bangsa Indonesia. Ya tentunya jaringan komunikasi yang Anda miliki itu bisa dimanfaatkan karena di situ mungkin ada tercatat data nomor telepon dan lain-lain gitu kan, seperti itu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kepekaan dari tim pengurus ya dan juga anggota terhadap apa yang terjadi di masyarakat ya. Jadi sekarang ini kan sedang ya BMKG memperingatkan kemungkinan adanya bencana hidrometeorologi yaitu yang bisa berakibat pada longsor, pada kegiatan-kegiatan banjir dan sebagainya, aktivitas banjir meningkat dan sebagainya. Jadi kita memerlukan suatu koordinasi yang tinggi ya. Nah, tidak kalah pentingnya kampus daerah itu bisa memberikan informasi dan mengkoordinir kegiatan ini untuk lebih cepat tanggap ya, lebih cepat tanggap merespon kebutuhan di masyarakat berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan. Jadi saya senang sekali dengan kegiatan ini. Semoga forum ini bisa menghasilkan sebuah pemikiran yang progresif, realistik, kemudian cepat tanggapnya itu lebih lebih responsif gitu kan, seperti itu. Jadi semoga di daerah juga bisa berkembang ya, bisa berkembang ya, bukan hanya dari lingkungan kampusnya saja, tapi bisa mengajak masyarakat sekitarnya untuk kegiatan kegiatan kemanusiaan. Jadi forum komunikasi ini tentunya sangat berguna, sangat bermanfaat untuk bangsa ya, bukan untuk Anda semua, tapi untuk bangsa gitu kan. Jadi selamat beramal ya, selamat beramal karena kegiatan ini adalah kegiatan amal dan selamat melakukan aktivitas, jaga kesehatan gitu kan, ingat selalu proteksi kesehatan ya, jangan sampai kita terkena karena kalau sekali terkena itu dampaknya luar biasa bagi kita sendiri ataupun bagi orang lain. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menolong orang jadinya, gitu kan, seperti itu. Jadi kita lindungi diri kita untuk tidak sakit sehingga kita bisa menolong orang. Tapi kalau kita sakit, maka kita sulit untuk menolong orang, gitu kan. Jadi dengan demikian kami dari para pembimbing itu sekali lagi sangat berbangga dan sangat mendorong untuk aktivitas kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Prof. Fajat bisa menambahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bang atas sambutannya. Untuk selanjutnya mungkin kepada Prof. Anjat, Profesor Dr. Anjat Kastolani MPD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sudah
tatap muka dalam walaupun dengan daring, tapi insya Allah semua dalam kondisi sehat-sehat. Tadi sudah banyak dikemukakan tentang berbagai hal oleh Pak Bambang yang begitu panjang lebar, sehingga saya tidak perlu lagi memberikan komentar. Hanya ya saya juga bersyukur bahwa Bumi Siliwangi menjadi katakanlah pelopor dan unggul di dalam ini ya, dalam mendorong terjadinya kegiatan forum komunikasi ini. Semoga ini juga dapat memotivasi baik individu maupun kelembagaan di dalam mengembangkan forum ini sehingga kegiatannya berkembang bukan hanya sekadar, kalau saya sih bukan sekadar di tingkat universitas, tapi juga bisa mengkoordinir berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di kampus dan sekitarnya, baik di kampus pusat Bumi Siliwangi maupun di kampus daerah. Jadi antara kampus Bumi Siliwangi dan kampus daerah itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Jadi saya pikir itu hubungannya harus serasi, ya, indah, ya itu dari saya. Kemudian hal-hal yang lain tadi sudah banyak dikemukakan bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangannya pengurus-pengurus terdahulu dan anggota yang demikian demikian gigih sehingga bisa seperti sekarang ini. Syukur alhamdulillah kampus daerah bisa bergabung di sini sehingga akan lebih banyak menyemarakan berbagai kegiatan dan insya Allah nanti ke depannya juga akan dapat merekrut lagi kegiatan-kegiatan keanggotaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dikoordinir oleh kampus pusat maupun kampus daerah. Saya tidak banyak begitu komentar, hanya selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa terus berkembang, terus berkibar, memberikan harum baik nama kelembagaan, baik di kampus daerah, kampus pusat maupun kampus daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga kegiatan ini lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada para pembimbing yang telah menyambut gitu ya acara ini dan sekaligus membuka acara ini. Alhamdulillah. Kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars UPI dan Mars PMI. Mendaki bukit asri kampus wangi, derap langkah mantap mencapai cita, ilmu luhur pendidikan tinggi, iman kukuh dan teruji, menuju puncak percakrawala, tumpah kita sepenuh pada bangsa negara tercinta. Jaya citra bermartabat, ayo semangat kita bergelora, ayo wujudkan cita bersama, sepenuh jiwa UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Mendaki bukit asri kampus wangi, derap langkah mantap mencapai cita, ilmu luhur pendidikan tinggi, iman kukuh dan teruji, menuju puncak bercakrawala luas, tumpah kita sepenuh pada bangsa negara tercinta, jaya citra bermartabat, ayo semangat kita bergelora, ayo wujudkan cita
pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendharmakan bakti bagi ampera. Tunaikan tugas suci, tujuan TNI, dipersada bunda pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, TNI mengangkatkan jasa. Salam bela Indonesia, super kasih umat manusia. Warisan luhur nusa dan bangsa, wujud nyata pengayom Pancasila. Gerak juangnya ke seluruh nusa, mendharmakan bakti bagi ampera. Tunaikan tugas suci, tujuan TNI, dipersada bunda pertiwi. Untuk umat manusia di seluruh dunia, TNI mengangkatkan jasa. Ya, baik. Lanjut ke acara selanjutnya, ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Fikri Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari yang penuh bahagia ini, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki guna mengarungi kehidupan yang saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami telah mengikuti acara forum komunikasi KSR UPI guna meningkatkan persaudaraan dan meningkatkan semangat kami dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Rahman, kuatkan dan ikhlaskan hati kami, karena bagi kami tiada kata berhenti untuk terus berarti. Ya Allah, ya Rabbi, kabulkanlah untayan doa-doa kami. Dengan mengharap ridho-Mu, apa yang kami kerjakan untuk kegiatan ini semoga menjadi ibadah. Jadikan setiap doa yang kami panjatkan adalah sebuah kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah membacakan doa penutup. Setelah doa, kita memasuki sesi terakhir pada acara pembukaan Pokaku 2021 ini, yaitu adalah sesi foto bersama. Kepada para hadirin yang terhormat, diharapkan untuk segera membuka kameranya, karena kita akan segera untuk melakukan sesi foto bersama. Mungkin untuk operator boleh di-remove dulu spotlight-nya ya. Oke. Oke, dilihat dari ini slide 2, slide 3 masih belum nyala nih kameranya. Ayo teman-teman kita
Nyalakan dulu kameranya untuk foto bersama, karena foto bersama adalah hal yang wajib gitu ya. Oke, ayo sekali lagi diingatkan kepada teman-teman, slide 2, slide 3 nih masih belum nyala kameranya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Slide 1. Dokumentator udah siap? Teh Putri udah siap? Udah, ayo. Oke, slide 1. Keluarkan gaya terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin slide 1. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke slide 2. Slide 2 terpantau ramai lancar. Oke, lanjut aja mungkin. Slide 2. 1, 2. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Oke. Gimana Saudari Putri, udah selesai fotonya? Udah. Cukup, oke. Baik. Alhamdulillah, setelah dilaksanakannya foto bersama tadi menandakan bahwa sesi pembukaan acara Vokaku 2021 ini telah selesai. Terima kasih kepada para tamu undangan dan pihak-pihak yang telah terlibat dalam acara ini. Saya Hafid Fatur Rahman selaku Master of Ceremony pada acara pembukaan Vokaku 2021 ini pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Wanjat yang telah menghadiri acara pembukaan ini. Ya, terima kasih kepada Pak Wanjat dan Pak Bambang yang sudah menghadiri acara Vokaku cek ya 2021. Nah, mungkin acara selanjutnya kita lanjut ke moderator, mangga Put. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah ya. Kita telah menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah ya, tadi kita telah menyelesaikan satu rangkaian acara, yaitu pembukaan. Nah, setelah selesai pembukaan, kita akan masuk ke satu rangkaian acara lainnya, yaitu sosialisasi dan pengesahan SOP.
Nah, sebelum sosialisasi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Nurul Ramadita dari KSRPM Unit UPI Angkatan 34. Di sini saya akan menjadi pemandu jalannya diskusi pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, Fakulku ini kita punya jargon loh. Nah, kalau aku bilang sabilulungan, kalian jawabnya runtut raut sauyunan. Coba ya, tes sound dulu nih. Coba siap-siap buat nyalain mic-nya ya yang bisa. Sabilulungan. Runtut raut Runtut raut sauyunan. sauyunan. Kurang keras nih. Ya, sekali lagi. Yuk. Sabilulungan. Runtut raut Runtut raut sauyunan. sauyunan. Udah ya, udah cek sound. Ternyata masih banyak juga yang nyimak ya. Nah, setelah tadi pembukaan, kita langsung aja ke acara utama di Fakulku kita hari ini, yaitu pembahasan SOP. Nah, pembahasan SOP ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah sosialisasi dan yang keduanya adalah pengesahan. Nah, nanti di sini akan ada Kang Bowo yang akan memaparkan SOP-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan catat terlebih dahulu karena nanti akan ada sesi tanya-jawab. Ketika sesi tanya-jawab, saya akan menanyakan satu persatu setiap Kamda, lalu mengolektif pertanyaannya untuk dijawab oleh Kang Bowo. Akan ada 2 termin untuk sesi tanya-jawab, jadi silahkan dipersiapkan. Kalau begitu kepada Kang Bowo, waktu dan tempat saya persilahkan. Mangga, Kang. Oke, ya. Untuk operator boleh di-share ininya, draft SOP-nya. Ya. Oke ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang gitu ya kepada Akang Teteh, rekan-rekan dari UPI Cibiru, UPI Tasik, Serang, Medang, Purwakarta, dan Bumsil ya, yang sudah berkenan untuk hadir di acara Pokaku kali ini. Nah, kita mulai saja gitu ya di pembahasan sosialisasi dan tanya jawab seputar SOP Pokaku. Nah, sebelum kita mulai ke topik, saya akan menjelaskan dulu gitu ya kenapa kami dari Bumsil mengajukan untuk diadakannya standar operasional prosedur Pokaku ini. Kami membuat SOP Pokaku dasarnya dari hasil diskusi Pokaku 2020 gitu ya, terkait tim Pokaku yang dimana beberapa tahun terakhir tim Pokaku itu dirasa kurang dalam melakukan estafet ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi ketika ada Pokaku baru, jadi Pokaku yang tim Pokaku sebelumnya itu nggak meneruskan gitu. Kira-kira misalkan ada topik atau permasalahan apa nih yang ada di setiap masing-masing KSR Kamda ataupun KSR Bumsil seperti itu. Nah, maka dari permasalahan tersebut kami memutuskan untuk mengajukan gitu ya pembuatan terkait SOP Pokaku ya. Kita mulai saja dari poin pertama, poin A terkait pelaksanaan Pokaku. Ini ada 3 poin. Yang pertama, Pokaku dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, apabila ada permasalahan, KSR bersangkutan dapat langsung segera melaporkan permasalahan tersebut kepada tim Pokaku untuk didiskusikan dalam forum. Dan yang ketiga, ini urutan tuan rumah Pokaku selanjutnya mengikuti urutan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut: Bumi Siliwangi, Serang, Purwakarta, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cibiru. Nah, ini juga urutannya kami mengacu dari hasil diskusi Pokaku tahun kemarin seperti itu.
Ya, untuk poin pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dari Akang Teteh. Kita bahasnya per poin aja gitu ya, biar enak. Ya, ada yang mau bertanya mungkin atau cukup jelas gitu ya untuk terkait eh, poin pelaksanaan Pukaku ini ada 3 poin. Ya, bagaimana? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke poin kedua? Jika yang bertanya, mangga ada fitur apa namanya? Raise hand ya, untuk Akang Teteh. Oh. Ya mungkin kita teknisnya kolektif ya, jadi mungkin saya bacakan terlebih dahulu gitu ya. Untuk draftnya juga udah di-share ya di kolom chat. Akang Teteh boleh membukanya. Kita lanjut saja dulu ke poin B. Monggo Pak Operator boleh diturun ya. Ya. Poin B, pemilihan tim Pokaku. Eh, Poin 1, setiap KSR UPI Bumi Siliwangi dan kampus daerah mendelegasikan 2 orang anggota hubungan masyarakat atau sederajat untuk masuk ke dalam grup WhatsApp tim Pokaku. 2, apabila anggota yang didelegasikan telah demisioner atau sejenisnya, KSR yang bersangkutan segera mendelegasikan anggota yang baru untuk menggantikan anggota yang lama. Kita masuk ke poin C, pemilihan koordinator tim Pokaku. Koordinator tim Pokaku selanjutnya dipilih berdasarkan kriteria calon. Reload aja, coba. Oh ya, saya ulangkan. Koordinator tim Pokaku selanjutnya dipilih berdasarkan kriteria calon koordinator tim Pokaku. 2, apabila koordinator demisioner atau sejenisnya sebelum Pokaku selanjutnya berlangsung, tuan rumah berhak menunjuk anggota lain dari tim Pokaku KSR yang bersangkutan untuk menjadi koordinator baru. Ya. Kita lanjut ke poin D. Ini ada kriteria calon koordinator Pokaku. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia, dibuktikan dengan saksi atau kartu identitas. Ketiga, warga negara Indonesia dikuatkan dengan saksi dan atau kartu identitas. 4, sehat jasmani dan rohani. 5, terdaftar sebagai anggota biasa KSR bagian hubungan masyarakat atau sederajat yang menjadi tuan rumah selanjutnya. Nah, ini juga berdasarkan pertimbangan koordinasi nanti ketika Pokaku selanjutnya, ketika dimana misalkan dari tim Pokaku menemukan ada suatu yang harus dibahas gitu di Pokaku selanjutnya gitu, kayak misalkan mungkin permasalahan di KSR A, terus nanti kita bisa bahas di forum seperti itu. Lanjut, yang 6, hadir ketika forum berlangsung, dan yang ke-7, bersedia dicalonkan. Ya. Ini untuk poin E. Selanjutnya pelaksanaan tim Pokaku. Poin 1, tim Pokaku bertugas untuk melaporkan setiap permasalahan dan atau kondisi dari KSR masing-masing pada rapat tim Pokaku. Rapat tim Pokaku diadakan Oke. Rapat tim Pokaku diadakan melalui video teleconference setiap 2 bulan sekali pada minggu ke-1. 3, setelah rapat,
tim Pokaku melaporkan hasil rekapan kepada Ketua Umum atau Komandan KSR atau sederajat. Ya. Keempat, setiap hasil rekapan dan laporan diunggah ke Google Drive, email tim Pokaku yang telah disediakan. Nah, ini juga setelah nanti dari Bumsil akan mengirim ya terkait tim email tim Pokaku kayak gitu. Dan yang kelima, apabila ada permasalahan yang mengharuskan diskusi lebih lanjut, tim Pokaku berhak mengadakan Pokaku darurat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ya tujuan mungkin kemarin gitu ya saya sudah diskusi gitu ya terkait dengan pencetus Pokaku dan ALB yang lain gitu ya. Kenapa sih diadakannya Pokaku ini ya, salah satunya adalah untuk ini, apabila ada permasalahan yang mengharuskan diskusi lebih lanjut, maka Pokaku boleh diadakan gitu ya secara darurat. Jadi intinya ya menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu. Oke, ya mungkin untuk draft SOP Pokaku hanya untuk saat ini hanya sejauh itu gitu ya. Nanti mungkin ketika misalkan tim Pokaku selanjutnya udah terbentuk, boleh dirombak lagi, mangga itu mah ya. Kita dari Bumsil hanya mengajukan terkait rancangan awal gitu ya untuk SOP Pokaku kayak gini. Nah, ini ada lembar pengesahan. Tadi kita udah udah diskusi dengan tim internal calon tim Pokaku kayak gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan sesi tanya jawab dulu. Mangga untuk Kakang Teteh, apabila ada pertanyaan saya persilakan. Saya kembalikan dulu aja ke moderator. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kang Bowo atas pemaparannya. Nah, karena pemaparan tadi telah selesai, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menanyakan satu persatu kepada setiap Kamda, lalu mengoleksi pertanyaannya untuk dijawab oleh Kang Bowo. Nah, untuk teknisnya adalah terdapat 2 termin. Setiap KSR Kamda bergantian untuk bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator. Adapun urutannya adalah KSR Bumi Siliwangi, Serang, Purwakarta, Sumedang, Tasikmalaya, dan Cibiru. Bagi yang akan bertanya, silahkan ketik nama dengan izin bertanya di kolom chat seperti Putri izin bertanya. Kemudian mengetik atau menyebutkan pertanyaannya setelah dipersilahkan oleh moderator. Pertanyaan akan dijawab pada setiap termin setelah dipersilahkan oleh moderator. Oke, kalau begitu kita mulai ya dari Bumsil. Ada yang mau nanya? Dari Bumsil. Di sini ada banyak ya, lumayan. Ada Robi, ada Kang Rengga, ada Kisti, Novita, Niswah, ada Kapid, ada Fikri, ada Ami. Boleh? Ada yang mau ditanyain terkait SOP ini? Kalau nggak ada, boleh bilang cukup. Gimana? Cukup, Apakah tidak cukup? ada Teh Putri. Oke, dari Bumsil cukup. Dari Serang? Serang. Sok mangga Serang. Lucu. Ya, gimana? Dari Serang, dari Serang ada berapa orang ya? Ada Teh Nurul, ada Teh Anas, ada Teh Eli, ada Teh Lilia, ada Teh Nadia, ada Teh Reina, ada Teh Tresa, ada Teh Tri, ada Teh Erina, ada Teh Mila, sama ada Teh Rizi. Gimana? Ada yang mau ditanyain terkait SOP ini? Dari Serang sudah cukup, Teh. Sudah jelas, tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Kang Serang. Oke. Selanjutnya dari Purwakarta. Dari Purwakarta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini dari Purwakarta. Izin bertanya, Teh.
Boleh? Ya, mengenai tadi di poin A gitu ya. Yang nomor 2, mungkin saya masih bingung gitu, maksud ada permasalahan itu maksudnya permasalahan seperti apa gitu. Oke. Terima kasih Teh. Jadi mengenai tadi poin A nomor 2, saya masih bingung terkait permasalahannya. Permasalahan di sini itu adalah permasalahan seperti apa? Itu pertanyaannya? Ya Teh. Oke. Dari Kamda Purwakarta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tadi Kang Ari ya. Dari Purwakarta. Oke, dari Kamda Purwakarta lainnya, apakah ada yang ingin ditanyain? Izin bertanya. Boleh. Untuk yang poin A, yang nomor 1-nya itu, kan vokaku dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, berarti kalau misalkan vokaku selanjutnya itu udah langsung masuk ke urutan yang tuan rumah selanjutnya gitu ya Teh, dalam waktu 1 tahun itu. Paham nggak Teh? Jadi maksud Teh Elvian itu poin A nomor 1, vokaku dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi apakah vokaku selanjutnya sudah menjadi tuan rumah yang lain atau masih bumsil gitu ya? Gitu Teh? Iya Teh, iya betul. Oke, masuk ke tuan rumah selanjutnya. Oke. Pertanyaan dari Teh Elvian dari Purwakarta. Poin A nomor 1, vokaku dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, apakah vokaku selanjutnya masuk ke tuan rumah selanjutnya atau masih di bumsil? Oke, dari yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Kamda Purwakarta lainnya? Oke, sepertinya cukup ya. Kita lanjut ke Sumedang. Dari Kamda Sumedang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sini lumayan ya, ada banyak. Ada Teh Iis, ada Teh Anissa, ada Teh Diana, ada Teh Fitri, ada Teh Nadia, ada Teh Nur Ambia, dan ada Teh Risa. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Izin berbicara Teh, sejauh ini masih mengikuti Teh. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Oke, mungkin udah cukup ya dari Sumedang. Kita lanjut ke Tasikmalaya. Gimana Kamda Tasik? Di sini sih di kolom partisipan cuma ada Teh Novi ya. Gimana Teh? Apakah dicukupkan? Dari Kamda Tasik? Oke. Iya Teh, mohon maaf dari tadi keluar masuk mulu jaringannya di sini. Gak apa-apa Mungkin Teh. ya. Mungkin ngikut aja ya Teh, soalnya gimana nih? Ya, ngikut aja Teh, cukup aja. Oke, terima kasih. Kita lanjut yang terakhir ya, dari Cibiru. Sudah cukup jelas Teh. Terima kasih. Oke, dari Teh Ranti cukup ya. Dari yang lainnya? Oke,
dari Cibiru kayaknya cukup ya. Soalnya Teh Adinda dan Teh Yesi itu udah membicarakan SOP tadi sama kita. Oke, jadi dari termin 1 ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kang Ari, dari Purwakarta. Mengenai poin A, nomor 2, saya masih bingung terkait permasalahannya. Permasalahan seperti apa? Kepada Kang Bowo, silahkan dijawab. Ya, izin jawab ya tadi pertanyaan poin 2 gitu ya terkait pelaksanaan Pokaku itu maksudnya permasalahannya itu apa ya, lingkup permasalahannya ya. Kalau dari sepemahaman saya gitu ya untuk lingkup permasalahan ini seperti misalkan KSRA gitu ya punya permasalahan terkait butuh bantuan misalkan di suatu proker gitu atau mungkin yang lebih urgent gitu penting misalkan KSRA terancam untuk dibubarkan gitu si UKM-nya. Nah, pastinya kan kita bisa meminta bantuan gitu terkait misalkan bahasanya tuh negosiasi gitu dengan petinggi kayak gitu. Kayak misalkan ketika misalkan terancam suatu UKM terancam untuk nggak dilanjutkan gitu ya si pengurusannya, kan itu pasti ada berbagai hal gitu sebelum dinyatakan untuk dibubarkan gitu sama pihak petinggi UPI. Nah, itu bisa kita kita diskusikan bareng-bareng gitu jalan keluarnya untuk kita kira-kira negosiasi misalkan dengan dibantu dengan komandan KSR UP dari Umsil atau misalkan dari Kamda yang lain gitu ikut bantu, itu bisa kayak gitu. Masalah-masalah yang sekiranya urgent gitu kan, makanya tadi di di yang kelima, Bapak operator boleh diturunin nah itu yang pelaksanaan Pokaku. Nah, yang poin 5 itu, yang poin 5, apabila misalkan ada permasalahan yang mengharuskan diskusi lebih lanjut. Nah, intinya mah permasalahan-permasalahan yang dirasa penting gitu ya. Kalau misalkan untuk proker misalkan kerjasama mah minta tolong aja gitu nanti tim Pokaku nanti kan bisa dibahas secara lebih lanjut gitu buat transfer informasi ke pengurus ke pengurus kayak gitu. Apa kurang jelas atau bagaimana? Izin menjelaskan ya maksud dari Kang Bowo. Jadi maksud Kang Bowo itu permasalahan di sini tuh bebas ya. Apapun yang mau dibahas oleh kita semua silahkan gitu bicarakan ke tim Vokaku bersangkutan buat dibahas di tim Vokaku internal sendiri. Nah, jadi apabila membutuhkan diskusi lebih lanjut, nanti akan ada Vokaku darurat. Nah, jadi seperti kalau misal kita mau ada proker yang bareng-bareng misalnya, kayak mau ngadain webinar bareng-bareng gitu, semua KSR UPI gitu. Nanti bisa hubungin tim Vokaku yang bersangkutan buat menjadi koordinator gitu ya, perantara antara Kamda yang mengusulkan dengan KSR lainnya gitu. Nah, itu bisa lewat tim Vokaku gitu. Gitu ya maksudnya, Kang? Ya, bisa kayak gitu juga. Gitu. Gimana Kang Ari, apakah sudah jelas? Baik, cukup jelas Teh Kang. Mohon. Oke. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang kedua dari Teh Alfian dari Purwakarta. Poin A nomor 1, Vokaku dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, apakah Vokaku selanjutnya masuk ke tuan rumah selanjutnya atau masih di Bumsil, Kang? Silahkan dijawab. Izin menjawab ya. Jadi terkait ini poin 1 gitu ya, poin pelaksanaan Vokaku nomor 1 dilaksanakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Kita ini
udah mulai apa ya? Udah mulai mengikuti aturan yang telah ditentukan. Soalnya kenapa? Karena kemarin pas di Cibiru kan udah ditentuin di hasil diskusi gitu ya. Draftnya juga udah ada kemarin. Akang koordinasi sama TIPA kalau nggak salah ya. Untuk si urutannya itu sudah apa? Sudah pakem lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk Pokaku tahun sekarang 2021, nah itu udah mulai. Jadi kemungkinan besar besok apa tahun depan itu Serang. Nah, untuk jangka waktu berarti misalkan sekarang tahun 2021 berarti nanti tahun 2002. Nah, untuk misalkan bulan, nah itu mah mangga itu mah dibebaskan ke teman-teman dari Serang kayak gitu. Entah misalkan awal bulan atau akhir bulan itu dibebaskan kayak gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Oh iya Kang, jadi dalam 1 tahun itu berarti misalkan tahun ini Bumsil dulu gitu Kang, nanti tahun depan baru Serang kayak gitu ya? Iya. Oke. Berarti untuk kalau misalkan untuk pelaksanaannya boleh dalam 1 tahun itu boleh sekali atau 2 kali gitu? Boleh. Apabila misalkan ada yang darurat kan kayak tadi misalkan perlu obrolan lebih lanjut. Misalkan kita mau ngadain suatu proker gabungan gitu. Kirim dulu apa informasinya ke tim Pokaku internal, nanti diskusi bareng-bareng. Baru apabila misalkan butuh lebih lanjut gitu ya, obrolan lebih lanjut, maka boleh diadakan Pokaku darurat kayak gitu. Oh iya. Baik, siap. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Kang Ari dan Teh Alfian sudah terjawab ya. Saya akan menanyakan lagi dari Kamda Bumi Siliwangi, apakah akan ada yang ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut? Di KSR Bumsil? Kalau nggak ada, boleh bilang cukup aja. Oke, terima kasih Bapak Ami. Oke, dari Kamda Serang, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Teh dari Serang. Oke, terima kasih dari Serang. Lalu selanjutnya Purwakarta. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Teh. Oke, dari Sumedang. Mungkin cukup ya. Dari Tasik udah ya cukup tadi. Ya cukup. Kalau ada dari Cibiru. Sudah cukup Teh, terima kasih. Oke, udah nih Kang, nggak ada yang mau nanya lagi, berarti udah beres ya, tinggal pengesahan. Ya, tinggal pengesahan. Oke. Nah, di sini ada perwakilan tim Pokaku, yaitu tadi sudah diputuskan dari Tenovi. Tenovi itu dari KSR Tasik ya. Nah, oke. Boleh langsung aku bubuhkan saja tanda tangannya? Atau mungkin dari TNOP sendiri gitu. Mau apa? Mau tanda tangan langsung gitu? Iya, silakan Teh. Oke, saya bubuhkan saja ya. Oke, ini dari Tenovi. Mangga selanjutnya dari Robi. Dari Bapak Robi. Bapak Robi.
Halo, apakah ada Bapak Robi di sini? Ada. Ya, boleh ya Bapak Robi langsung menandatangani dokumennya. Untuk dokumennya ada di chat, ada di kolom chat. Ini, aku kirim ulang. Oke, udah ada ya tangan Pak Robianto. Boleh Kang Bowo? Ya. Oke, ini kenapa hilang? Bentar ya, ada kesalahan teknis. Oke. Ya, nanti bisa disesuaikan ya. Kalau untuk ini kan apa tanda tangannya kekecilan, nanti Udah. oke, sip. Ya. Oke, berarti udah ya. Alhamdulillah udah disahkan SOP-nya, tadi juga udah sosialisasi. Sekali lagi saya mengingatkan untuk mengisi presensi ya, bagi yang belum mengisi harap untuk segera mengisi. Karena nanti presensinya akan direkam. Alhamdulillah agenda acara hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Akang Teteh yang telah hadir pada acara hari ini. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk hadir di Vokaku hari kedua pada hari esok. Terdapat agenda yang menarik seperti pemaparan, diskusi, dan juga games yang tentunya akan ada door prize. Nah, nanti di pemaparan ini kita akan saling mengenal kamda-kamda lainnya. Akan ada pemaparan apa itu namanya, program kerja, lalu ada perkenalan kepengurusan gitu ya. Nanti kita akan saling mengenal di sana. Ada juga games dan nanti ada door prize, ada hadiahnya guys. Jadi ikut ya besok jam 8. Jam 8 kita udah mulai, nggak akan nunggu-nunggu lagi karena
ini langsung aja gitu. Saya Putri Nur Amadita sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh. Terima kasih kepada Saudari Putri selaku moderator telah sosialisasi SOP, terus tadi juga udah disahkan melalui tanda tangan dari perwakilan dan ketuplak serta ketua umum KSRPM Unit UPI. Mungkin gimana Kang Bowo? Berarti sekarang mau perkenalan aja atau sampai killing time habis? Atau mau disudahi saja? Ya mungkin karena apa ya, di random waktu masih banyak gitu ya. Mungkin kita perkenalan dulu aja gitu ya satu-satu, karena takutnya besok waktunya kurang gitu. Kalian ini aja gitu, ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Nah, boleh tuh, boleh. Teman-teman dari Kamda. Gimana? Kita perkenalan dulu sekarang biar besok mungkin yang tinggal pembahasan program kerja dan lain sebagainya, biar waktu diskusi buat besok lebih panjang gitu. Iya. Kita manfaatkan waktu di sekarang. Iya, ayo kenalan. Dari mana dulu nih? Pada on cam dulu tuh. Santai guys. Tarik nafas. On cam. Ayo on cam yuk. Kita kenalan. Ditembak aja gitu ya. Asik ditembak. Atau dari Bumsil dulu mungkin. Iya, dari Bumsil dan dulu. Rumah. Ya, ayo. Sok atuh Kang Bowo duluan. Gimana? Ketum kita. Kepala suku duluan. Belum mandi. My name is the one and only gitu. Ya, oke ya. Izin perkenalkan diri lagi gitu ya. Lagi. Nama saya Anggun Wibowo Laksono, tapi biasa dipanggil Bowo. Sekarang menahin jadi ketua umum KSR UPI Bumsil gitu ya, teman-teman. Apalagi ya? Saya asal Banten, jadi kalau ngomong Sunda suka ditahan-tahan, bisi keceplosan gitu ya, kasarnya. Kenapa nggak di Serang Kang kuliahnya? Oh, biar dekat. Sion di Serang. Soalnya kan Diserang. jurusannya Tekpen gitu, jadi karena waktu 2017 nggak ada Tekpen Serang, ya udah berarti saya ke Bumsil kayak gitu, Bapak Rengga ya. Ya, mungkin ada selanjutnya. Oh, ada Kang Bowo. Jangan, bukan Q&A. Ada yang mau wawancara Kang Bowo? Ya, bisa ada yang mau nanya? Niswah mau nanya. Oke, balikin aja ke Kapit. Oke. Kang Bowo udah punya pasangan belum, Kang? Ya, masih ini ya. Masih mencari. Tanyaan GGQ. Apa sih? Dari UPI yang dekat dari Bandung apa sih? Purwakarta ya? Purwakarta dulu boleh. Purwakarta. Cibiru atau Kang? Bandung, Cibiru. Oh iya, astagfirullah. Cibiru. Parah siapit, parah. Cibiru. Iya, lupa. Sok Cibiru bangga. Cibiru duluan, kayak istirahat, kenalan. Oke, dari aku dulu ya.